kurang briefing. Sorry. Lupa lah. Seperti itu. Ekonomi global gelap gulita. Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan kembali terkait Indonesia tidak akan terseret ke jurang resesi global 2023. Boleh kenalan dong? Halo, kenalin nama aku Gita Syawalani. Aku dari Akuntansi Internasional Angkatan 2021. Aku Daniel Tristania Firdaus, aku dari jurusan Akuntansi Angkatan 20. Aku Ivana Nadifani Firdaus dari Akuntansi Internasional Angkatan 2022. Saya Risa Yurestika dari Akuntansi Reguler Angkatan 2022. Nama aku Daena dari Akuntansi Reguler Angkatan 2021. Halo, aku Dava Azhar Maulana dari Akuntansi Internasional Angkatan 2020. Apa yang kamu tahu tentang resesi global 2023? Kenaikan tingkat suku bunga kan? Di mana kondisi suatu sistem ekonomi di negara ini menurun. Semacam perputaran ekonomi yang melambat. Ya misalnya kayak kurangnya permintaan dari masyarakat. Penurunan di sektor perekonomian secara global dan berkepanjangan dalam sebuah periode. Penurunan aktivitas ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut. Kondisi perekonomian yang GDP negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Penyebab resesi yang kamu tahu itu apa sih? Nah, Bank Dunia itu menaikkan suku bunganya sebagai dampak dari adanya inflasi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Amerika Serikat yang mencetak uang terlalu banyak pada masa pandemi. Niatnya sih bagus ya buat masyarakat, tetapi malah menimbulkan inflasi berlebihan, apalagi menyebabkan negara-negara lain juga ikut andil untuk menurunkan inflasi tersebut. Sehingga masyarakat kayak sedikit untuk konsumtif. Sifat konsumtifnya semakin merendah seperti itu. Jadi perputaran ekonomi semakin melambat. Konflik antara Rusia Ukraina itu menyebabkan komoditas atau logistik itu terhambat gitu. Jadi beberapa negara logistiknya ya terhambat seperti itu. Adanya tekanan suku bunga juga adanya tekanan di pasar keuangan. Apa dampak resesi yang dialami oleh masyarakat? Tingkat pengangguran itu tinggi, terus banyak masyarakat yang terlilit sama hutang. Harga-harga jadi naik, terus kebutuhan hidup juga semakin tinggi. PPN yang masuk ke kas negara itu akan lebih sedikit karena akan mempengaruhi pajak dan non pajak dari negara. PHK secara besar-besaran, kita udah banyak berita kita dengar ya, PHK secara besar-besaran dari nama-nama perusahaan ternama juga, banyak yang PHK karyawannya. Banyak orang yang jadi makin kaya, ada juga yang makin miskin juga. Perusahaan itu mengurangi produksinya sehingga lapangan pekerjaan mungkin akan berkurang dan masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Kemudian juga bisa terjadi kemiskinan di masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan bisa kolaps atau bangkrut. Menurut kamu, apakah perekonomian akan kembali seperti COVID kemarin atau bahkan lebih parah lagi? Tidak seburuk seperti dampak COVID ya. Dampaknya tidak akan sebesar yang dialami oleh negara-negara lain. Nggak terlalu signifikan ya, karena Indonesia sendiri diperkirakan masih bisa tumbuh sebesar 5% itu perekonomiannya. Lebih baik tapi nggak secepat itu. Karena kan kita tahu kalau dalam bisnis siklus itu ada dari puncak, ekspansi, sampai turunnya resesi, kemudian depresi, kemudian naik lagi. Bisa jadi setelah resesi akan pemerintah membuat sesuatu yang baru untuk meningkatkan perekonomian negara kita. Ya bisa kembali lagi pulih, cuman nggak sebentar, agak butuh waktu yang sangat lama, itu beberapa tahun. Menurut kamu apakah Indonesia akan terdampak secara signifikan? Itu pasti sih. Bisa ya, bisa enggak. Mungkin lebih terdampak di bagian pajak dan non pajak, sehingga tuh PPN yang masuk ke negara kita akan lebih sedikit. Karena di Indonesia sendiri itu udah banyak pelaku UMKM, di mana UMKM itu tuh banyak menyerap tenaga kerja. Indonesia itu masyarakatnya pola hidup konsumtifnya sangat tinggi. Ya, agak susah sih untuk terjadi resesi. Menurut aku sih nggak terlalu signifikan ya. Indonesia kan kita tahu negara terbesar ya pengekspor batu bara. Sehingga kita tidak terlalu bergantung pada perekonomian global. Tapi separah apa itu saya nggak tahu ya. Seperti itu. Menurut kamu, bagaimana kamu mengelola keuangan untuk menghadapi ancaman resesi? Menabung untuk masa depan. Berinvestasi, Di saham-saham yang resikonya itu lebih kecil. kita mulai budgeting planning untuk pengeluaran keuangan. Ya, beli barang-barang yang penting dulu. Misalnya
Ya utama aja sandang pangan dan papan. Kebutuhan check out Shopee itu dikurangin. Bisa menyiapkan dana darurat dalam bentuk cash, sebisa mungkin ikut asuransi. Terus juga kita mengajak kayak teman-teman untuk antisipasi. Apa harapanmu terhadap solusi yang akan diberikan oleh pemerintah dunia? Ya saya harap semoga pemerintah Indonesia maupun ya dunia membuat kebijakan yang tepat gitu untuk mengatasi resesi ini. Bisa diprioritaskan untuk sektor-sektor keuangan juga yang memiliki dampak transmisi besar kepada pasar global. Percaya aja kepada para pemimpin-pemimpin dunia yang telah membicarakan hal-hal tersebut. Ya saya percaya sih keputusan yang diambil itu dapat mengubah persentase ke resesi tersebut. Baiknya pemerintah dunia itu harus memperbaiki perekonomian negara-negara maju dulu, terus juga mengadakan kerjasama yang baik di bidang perekonomian. Harapan aku pada Bank Dunia agar untuk mengatasi resesi yang kemungkinan akan terjadi, itu mereka bisa menurunkan kembali suku bunganya agar peredaran uang itu tetap berjalan dan para perusahaan itu tetap bisa beroperasi seperti biasanya. Semoga solusinya itu cepat ditemukan ya, terus agar krisis pangan tuh nggak terlalu terjadi. Apa pesan kamu kepada masyarakat, terutama mahasiswa, untuk menghadapi isu resesi ini? Pesannya itu lebih aware aja sih sama berita-berita tentang perekonomian gitu. Tujuannya biar kita tuh udah punya persiapan buat ngadepin baik sebelum resesi ini terjadi maupun pada saat resesi ini terjadi. Kita harus bisa untuk berinovasi, menciptakan suatu ide-ide kreatif yang nantinya itu bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menentu. Jangan panik ya, kita udah tahu bahkan ada resesi 2023. Sebaiknya kita mulai menabung atau mengurangi pengeluaran yang tidak butuh, atau juga kita bisa mencari income tambahan. Ya kita sebagai mahasiswa sih harus pinter ya untuk mengatur keuangan kita, untuk apa. Memang kita secara tidak langsung kita belum tahu nih terjadi resesi atau enggak, cuman ya kita berantisipasi aja, kita mulai berhemat sih dari sekarang, jangan hidup boros-boros seperti itu sih. Pastinya kita harus ada budgeting planning, terusnya menabung juga ya, terus coba-coba investasi gitu, karena kita kan nggak akan tahu gimana nanti keadaan keuangan negara kita di tahun berikutnya. Jadi lebih baik kita sudah ada planning soal keuangan, soal pengeluaran. Jangan lupa menabung dan jangan menghamburkan uang untuk yang tidak penting. Sampai ketemu lagi di Resos tahun depan.